يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Para bapak, para ibu, hadirin jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapatkan pinjaman umur di mana kita hari ini bisa melangkahkan kaki untuk sama-sama mencari berkah Allah dan ini mencari nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Di mana banyak orang-orang yang terpapar di rumah sakit, mereka dalam kondisi sakit dan kita syukur alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Ini tiada lain adalah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu hadirin sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan. Maka pesan Allah, maka perbanyak amalan-amalan saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan ketika kalau sudah kita niat untuk beribadah kepada Allah, dan jangan coba-coba kita untuk berbuat syirik kepada Allah. Artinya apa? Ikhlaskan di dalam niat, murnikan di dalam niat menghadap kepada Allah. Nama itu lillahi ta'ala. Jadi jangan hendak hari ini kita mendatangi masjid aku, mendatangi ceramah, hendak mencari ini dan mencari itu karena pacar, karena minta, karena nasi, karena urusan dunia semua itu sia-sia belaka. Jadi murniakan niatnya itu memang famangkan yang kita Allah ini beramal amalan salihah. Jadi kita niat mencari ridha Allah, kita akan berjumpa kepada Allah. Hendak kita ini menurut Allah Subhanahu wa taala, niat ikhlas semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita di dalam segala sesuatu perbuatan itu disebutkan dalam sebuah hadis, kullu amrin ribalin la yubda bi bismillah fa huwa aktar ay barakatuh. Artinya segala sesuatu kalau tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim itu akan terputus, berkahnya terputus. Makanya kita mau keluar baca bismillah, mau naik sepeda baca bismillah, mau pakai baju bismillah. Semoga harapan tuntutan kita berharap doa berkat bismillah berkah jadinya. Makanya mengucapkan syukur alhamdulillah ini banyak-banyak baca alhamdulillah lebih bagus daripada kita mengeluh. Karena dalam uraian di dalam kitab tafsir menguraikan bismillah itu panjang kisahnya. Dalam agama diterangkan bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah itu menciptakan sifat kasih sayang Allah. Allah itu menciptakan di dunia ini, ya. Allah menciptakan nikmat itu 100. Dari 100 nikmat Allah ciptakan, Allah satu aja diambil. Dari nikmat Allah yang 100 itu Allah ciptakan, satu yang Allah ambil. Dihendak di dunia, direbutkan orang kita sedunia, nikmat cuma satu aja. Satu aja kita rebutkan. Sudah betapa indahnya kehidupan dunia ini. Coba kita lihat di dalam kitab terjemah, di dalam Al-Quran, terjemahan surat Yusuf. Kisah daripada surat Yusuf itu adalah seorang yang tampan betul, di mana singkat ceritanya pada zaman itu, pada saat itu kaum Hawa banyak takjub terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Di mana ada seorang permaisuri Siti Zulaikha, tidak salah namanya, seorang permaisuri yang cantik jelita. Itu bahasa kita terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Sementara masyarakat awam belum tahu mana yang namanya Nabi Yusuf. Dalam pemahaman orang-orang awam, masa sih seorang permaisuri yang cantik jelita
yang cerita Siti Zulaikha terpesona, takjub, heran melihat ketahanan Nabi Yusuf. Kada salah kabar itu sampailah pada Siti Zulaikha karena penasaran orang-orang kampung, maka di situ dikumpulkan orang-orang kampung khusus kaum Hawa dan dibuatkan sebuah panggung. Singkat cerita, orang yang hadir itu dari kalangan kaum Hawa diberikan satu buah apel dengan satu pisau yang tajam. Pada saat itu dipersilahkan apel itu untuk dikupas, maka apel itu dikupas kulitnya. Pada saat konsentrasi mengupas buah apel itu, pada saat itu Nabi Yusuf dikeluarkan. Begitu melihat ketampanan Nabi Yusuf, kaum Hawa tidak sadar, takjub, terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf yang awalnya mengupas apel, ini kulitnya, kulit tangannya ini teriris-iris bercucuran ini tangan dengan pisau tadi tidak terasa. Kenapa? Karena takjub kelihatan ketampanan Nabi Yusuf begitu terpesona, luar biasa ketampanan Nabi Yusuf. Ini cerita yang ada di dunia, cerita yang Allah nikmat Allah turunkan selalu di dunia. Sudah begitu ada penghuni dunia yang tampan kayak begitu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Setampan-tampannya umat yang sekarang hidup belum ada apa-apanya dengan ketampanan Nabi Yusuf. Tapi itu cerita ada di dunia. Makanya dalam sebuah riwayat dalam surat Al-Qari'ah juga disebutkan Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma al-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di Al-Quran sudah Allah sebutkan sebuah pertanyaan 3 kali yang Allah jawab nantinya. Kenapa pertanyaan hari kiamat diulang-ulang dalam Al-Quran 3 kali? Ini litauqid, menunjukkan benar berita itu memang kiamat akan ada di dunia ini. Yauma yakunu nasu al-farashil mabsus, di hari kiamat itu nanti manusia itu akan berterbangan seperti bulu-bulu, gunung akan meletus, bahan bulat, bahan tumpah. Makanya di dalam Al-Quran demikian dalam keterangannya, ketika dunia ini sudah terjadi kiamat, penduduk dunia akan mati semuanya, satu pun tidak ada yang hidup pada saat itu. Dan pada saat itulah nikmat yang Allah turunkan di dunia dicabut oleh Allah. Nikmat di dunia dicabut, maka digabungkan dengan 99 nikmat yang Allah simpan masih. 99 ditambah nikmat Allah yang di dunia dicabut, maka genaplah 100. Lalu kita bayangkan bagaimana dengan kenikmatan yang ada di surga 100 itu. Kita yang Allah turunkan nikmat di dunia yang satu ini sudah merasakan betapa indahnya kehidupan di dunia dengan nikmat Allah yang satu. Lalu bagaimana nanti kita merasakan nikmat Allah yang 100 yang masih Allah simpan nanti itu. Makanya disebutkan mana ayun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nikmat syurga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia yang ada di dunia. Belum ada. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Suatu perbandingan 1:100. Satu kita sudah kita rasakan dengan nikmat Allah yang ada di dunia ini. 100 nanti yang akan kita rasakan di surga. Maka kita ini merasakan syukur alhamdulillah kalau para bapak ibu rajin untuk sholat berjamaah. Karena ada amalan, salah satu amalan untuk masuk surga itu sebetulnya ada pada sholat berjamaah. Apa kata Rasulullah? Man shalla salawatul khamsi ma'al jama'ah falahu khamsatu asya'a. Barang siapa yang mau sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepada orang itu 5 hadiahnya. Ada
Harapan kita semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah ini untuk kita semua. Kita dijadikan orang-orang yang beriman, bertakwa, beristiqamah, jauh daripada malapetaka. Kita dipanjangkan umur kita diberi keberkahan dalam hidup kita akan dipermudahkan segala urusannya, dan kita berharap kita meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Berjamaah yang pertama, hadiah yang Allah berikan kepada manusia yang berjamaah adalah yang pertama, al-awwalu la yusibu faqran fid dunya. Ini hadiah yang pertama yang Allah berikan. Orang yang rajin berjamaah salat 5 waktu itu akan diberikan, orang itu tidak akan tertimpa suatu kefakiran, tidak akan tertimpa suatu kemiskinan, hidupnya akan diberi berkah. Dan kajian amalan salat berjamaah inilah kajian para ulama kita, di mana para ulama kita kada kelihatan gaweannya, tapi kenapa? Rumah berlantai 3, ya pokoknya ada, mobil ada, sepeda motor ada, perabot ada, bidik sempat. Di dulu kabel guru sampai bini rumah mudah Allah. Kenapa? Ya di antaranya yang pertama digawe berjamaah. Tapi dia jangan coba ya, Anda bagi ini pecahan dari di dapur ini. Diisi dulu dia boleh enggak boleh harusnya daripada orang dunia ketika nanti memulai pecahan dari kalau kita makan pakai. Hanya yang pertama, ini keistimewaan salat berjamaah. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. Salat berjamaah yang lebih utama, lebih afdal, lebih bagus, lebih berpahala daripada sembahyang sendirian dengan 27 derajat. Apa maksudnya? Sembahyang sendirian berjamaah itu nilainya 27. Kalau sembahyang sendirian di rumah cuma 1, bacaannya sama, gerakannya sama, rukunnya sama, jumlah rakaatnya sama, pahala berbeda. Rugi kan sebetulnya? Rugi kalau dihitung matematika. Kalau salat berjamaah 1 nilai pahala 27. Sembahyang sendirian cuma 1. Salat 5 waktu berjamaah karena 5 waktu, 1 waktunya 27 dikali 5 itu isinya 135 sehari. Tapi kalau sembahyang sendirian cuma 5 aja, selisihnya 130 sehari. Kalau hitung-hitungan matematika, ya otomatis kita memilih berjamaah. Rugi kita hitung matematika. Makanya di dalam keterangan yang tadi itu, ya, di dalam masalah nikmat Allah, neraka itu nyala apinya kita timpakan ini air laut yang ada di dunia. Yang kita perlu kita ketahui, dunia ini antara lautan sama daratan itu sebetulnya lebih luas darat, lebih luas lautan. Dan air laut yang ada di dunia seandainya ditimpakan kepada api neraka, nggak akan padam itu api neraka. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan kalau kita bisa mencari satu tetes saja, kalau kita dapat itu padam air, itu padam api neraka. Pertanyaannya, air apa ke dalam itu? Pada perbandingannya, air laut yang ada di dunia ini ditimpakan ke akan padam. Tapi Allah menyiapkan kalau kita bisa mencari satu tetes air akan padam itu api neraka. Kira-kira apa jawabannya? Satu tetes yang Allah maksud itu apa? Yang bisa memadamkan? Jawabannya tiada lain, air mata seorang yang telah berbuat dosa menangis karena sebuah penyesalan. Ini air mata yang menetes seorang yang berbuat dosa apa kita yang pernah berbuat dosa, ketika kita bisa bangun malam menyesali, menangis dan bisa meneteskan air mata, maka kita dapat satu tetes dengan air mata penyesalan, maka air
Dan di antaranya untuk kita insaf dan taubat, maka kita rajin-rajin untuk sholat 5 waktu. Karena hadiah yang Allah berikan yang pertama, orang yang rajin sholat berjamaah, orang ini tidak akan tertimpa suatu kemiskinan. Artinya dalam sehari ada aja makannya. Kalau orang yang begawi, berkah jadinya. Insya Allah. Insya Allah. Wazani ويرفع الله عنه عذاب القبر. Hadiah yang kedua diberikan pada orang yang rajin sholat, orang ini diangkat sisa kuburnya. Sebuah keistimewaan. Kita yang rajin sholat 5 waktu, sisa kuburnya diangkat oleh Allah. Dalam keterangannya, orang yang ahli maksiat, yang ke-7 meninggalkan sembahyang, yang ke-7 kada mau puasa, main dugem, main ke diskotik, merampok, menjamret, jahat sama tetangga, mencuntan, mencuri, orang ini tak akan meninggal dunia kecuali sayap tangan malaikat memperlihatkan bagaimana sakitnya, pedihnya siksa neraka, sehingga seorang yang ahli maksiat ini ketika mau meninggal dia mencari-cari dengan kondisi liur terjulur, dengan mata belalak ketakutan. Dia mau menjerit, menangis, mau berlari, tapi orang yang syakaratul maut itu sudah dirantai oleh malaikat sehingga tidak bisa apa-apa. Sebaliknya, seorang yang ahli jamaah salat 5 waktu, ahli ibadah, ahli zikir, tidak akan meninggal dunia kecuali sayap kanan malaikat memperlihatkan bagaimana suatu kenikmatan di syurga itu Allah perlihatkan di sayap kanan. Makanya para ulama kita meninggal dunia dalam kondisi tersenyum manis. Makanya nyaman benar jadi artis. Biasanya artis kayak begitu. Paling nyaman meninggal dunia seperti artis. Dia mau meninggal itu mencari bantal. Harus mencari bantal macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu artis main film. Waktu main film maksudnya. Jangan salah paham nanti. Harus seharus menjadi artis kan? Itu main film aja. Kalau ini kada mau sholat, tetap matinya sakit. Tetap matinya sakit. Yang nyaman kita sholat di bawah waktu berjamaah, yang nyata ditanggung sudah. Dan orang yang ahli maksiat, malaikatul maut ini ketika menjemput, ini menjelma sebagai makhluk yang sangat seram, menakutkan, suara menggelegar dan sakit orang yang ahli maksiat ini. Tapi kalau kita ahli berjamaah, malaikat akan menjelma, suaranya merdu, rupawan itu menawan, dan ketika menarik, ketika kita syakaratul maut itu rasa nyaman. Berkat kita ahli berjamaah salat 5 waktu. Dan ketika kita ini sudah dibawa ke dalam liang kubur, kalau orang meninggal dunia itu, ya, makanya di sini mohon maaf, kita hidup di dunia jangan sombong. Yang punya mobil mewah, ya, yang punya rumah megah, yang punya mobil itu bajunya bagus, karena mohon maaf sebagus-bagus baju yang kita punya terakhir baju kita adalah kain kafan. Semewah-mewahnya kendaraan yang kita punya, akhirnya juga kita naik yang namanya keranda. Semewah-mewahnya rumah yang kita punya, jangan sombong. Terakhir kita paling punya ukuran sepanjang daripada selebar badan kita ini yang kubur. Apa kita sombongkan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Dan kita tidak akan bisa lari dari kematian. Walaupun kita berada dalam gua dengan pintu 1000 ditutup berlapis, kita pasti akan mati di dalamnya. Manusia akan dihantui yang namanya itu kematian.
nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan. Berkat kita salat 5 waktu, wa yarfa'ullahu 'anhu 'adzabal qabr, kita akan diangkat sisa kuburnya berkat salat berjamaah 5 waktu. Wa tsalis wa yu'ti kitabahu bi yaminihi, berkat salat 5 waktu kita nanti di hari kiamat akan menerima catatan amalnya di tangan kanan. Menandakan orang yang menerima catatan amalnya tangan kanan menandakan amalnya bagus. Berarti insya Allah berkat sholat 5 waktu kita akan merasakan manis dan kenikmatan syurga. Tapi barang siapa menerima catatan amalnya dengan tangan kiri, menandakan itu catatan amalnya buruk, maka orang ini siap merasakan sakitnya, pedihnya siksa di neraka. Makanya kuburan itu adalah akhir dalam kehidupan kita di dunia, tapi awal daripada kehidupan akhirat. Itu kuburan. Apabila orangnya ahli ibadah, maka itu awal perjumpaan akan merasakan kenikmatan yang ada di surga nanti. Tapi kalau orangnya ahli maksiat, sembahyang tidak mau, puasa ditinggalkan, main dukam, mencundang, merampok, main perempuan, maka itu yang namanya diri kubur menjadi awal daripada pintu ke neraka. Lebih sakit lagi nanti. Na'udzubillah min dzalik. Warabi' yang keempat, wa yamurru 'ala suratil batil khatir. Hadiah yang keempat yang diberikan kepada kita ahli ibadah, yaitu akan dilewatkan di atas jembatan Shiratal Mustaqim seperti kalbarqil khatif, seperti kilat menyambar. Shiratal Mustaqim itu sebuah satu-satunya jalan menuju surga harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam riwayatnya, jembatan Shiratal Mustaqim itu di bawah neraka. Di mana neraka tadi dikisahkan seandainya air laut yang ada di dunia, di mana di dunia ini antara daratan dan lautan lebih luas lautan, ditimpakan yang neraka tidak akan padam. Nah itu di bawah jembatan Shiratal Mustaqim. Dan mustahil manusia yang bisa menginjakkan kakinya akan selamat. Satu-satunya jalan kita menuju surga yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Dalam riwayatnya tajamnya jembatan Shiratal Mustaqim itu dari samurai yang ada di dunia. Samurai itu karena sangat tajamnya, kapas itu begitu ringan, ditimbai ke atas, dikirikan penggal itu kapas itu karena tajamnya samurai. Jembatan Shiratal Mustaqim lebih tajam lagi, tapi kita berkat salat 5 waktu berjamaah, wa yamurru 'ala siratil batil, kita tidak lagi menjanjak atau menginjakkan jembatan itu, tapi dijalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterbangkan di atas jembatan itu kalau barqil khatif, seperti kilat menyambar langsung sampai ke surga. Ini berkat sholat 5 waktu berjamaah. Yang kelima, wa yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala 'adzabin. Ini yang kita tunggu hadiah Allah yang terakhir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hadiah istimewa kepada orang yang mau istiqamah sholat 5 waktu berjamaah. Apa hadiah terakhir yang kita tunggu? Yang dimasukkan surga Allah dengan tanpa ditimbang, dengan tanpa disiksa, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkat sholat 5 waktu berjamaah. Ini yang luar biasa hadiah yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita terima. Harapan kita semua, semoga kita semua ini menjadi orang-orang yang istiqamah di dalam menjalankan berjamaah sholat 5 waktu. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua dari malapetaka yang ada di dunia, diselamatkan daripada segala penyakit, disehatkan, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dan kita semua berharap dimasukkan surga Allah bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada waktu.
masih ada. Kalau kita ingin ada kajian-kajian yang bersumber dari Rasulullah SAW, Rasulullah menunjukkan, Inna Allah yahsyurullahu qawman wa wujuhuhum kal-kawakib. Ini sebuah amalan dari Rasulullah. Kalau di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggiring manusia, akan menggiring sekelompok kaum di mana muka mereka itu akan bercahaya seperti bintang. Faqala lahum al-malaikah, malaikat pun bertakut di situ kepada sekelompok kaum, kenapa yang ini mukanya bercahaya seperti bintang, di mana waktu malam yang gelap kita itu wajah kamu bersinar dari jauh. Ma'amalukum, apa amal kalian? Wajah kalian kenapa berseri seperti bintang? Faqala maka mereka sekelompok kaum yang berwajah seperti bintang itu menjawab, Kunna idza sami'na al-adhan qumna ila al-taharah wal wudu' wa lam nashtaghilu bi ghairihi. Ini amal yang pertama. Kami sekelompok kaum umat Nabi Muhammad, mukanya bercahaya seperti bintang, ini amalan kami, di mana apabila mendengarkan suara azan kami langsung berdiri, langsung ambil air wudu, dan tidak mau menyibukkan dengan kerjaan yang lain, maka kami wajah yang bersinar. Makanya amalan ini yang kami pakai, kami ini selalu dawamul wudu, selalu berwudu. Makanya anak muda kami baik di SMA dulu sampai sekarang sanawiyah itu penasaran kapan bisa salaman sama Pak Haris ini. Kami nggak mau salaman sama gadis-gadis itu karena khawatir batal bisa membatalkan terakhir saat perpisahan. Kenapa? Karena mungkin mohon maaf 3 tahun kami mengajar, siapa tahu ada salah silap dalam tutur kata, perilaku, ucapan dan sebagainya. Maka saat perpisahan itulah kami salaman sama perempuan anak murid kami khususnya. Setelah itu kami salaman lagi, kami berwudu lagi. Apa yang kita dapat? Kata Rasulullah, Inna ummati yud'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min hadhal wudu. Kelak nanti umat Rasulullah itu akan dipanggil di pada mahsyar di hari kiamat itu, mukanya mereka akan bercahaya, muka, tangan dan kaki karena berkat siraman air wudu. Jadi biar muka kita di dunia lopong, yang hitam, ada putih, yang penting banyak wudu, insya Allah nanti di akhir muka kita akan bercahaya. Amal itu namanya. Ya mohon maaf ibu bapak, sebetulnya salaman yang bukan murid itu tak boleh, haram di dalam Islam. Walaupun itu dosa tapi dosa kecil. Tapi mohon maaf, kalau pribadi hampir kami menolak kalau untuk salaman bukan murid, kecuali dengan istri. Jangankan salaman, buka baju sendiri kan selanjutnya terserah kita. Istri sholat, kalau istri orang jangan coba salaman yang ada boleh dan yang lain. Makanya kami menjaga untuk dawamul wudu. Wa yahsyurullahu qauman wa wujuhum kal-qamari. Kalau tadi yang pertama wajahnya berseri seperti bintang, Allah yang kedua akan mengumpulkan lebih terang lagi. Allah mengumpulkan sekelompok kaum di mana muka mereka bercahaya seperti bulan purnama. Bulan purnama itu di tanggal 15 bulan. Kalau tadi kecil, ini lebih bulan. Faqala lahum al-malaikah, kemudian para malaikat bertakun kepada sekelompok kaum yang mukanya bercahaya seperti bulan-bulan purnama. Apa kalian ma'amalukum? Apa amalan kalian sehingga wajah kalian berseri-seri seperti bulan purnama? Apa amalnya? Faqalu, sekelompok kaum yang mukanya bercahaya itu menjawab, Kunna natawadda qabla al-adhan. Ini amalannya. Kami sekelompok umat Nabi Muhammad yang mukanya bercahaya seperti rembulan, ini adalah kajian amalnya. Kami sudah berwudu sebelum mendengar azan. Kalau tadi begitu mendengar sudah diri berwudu, tapi ini lebih awal lagi, sudah berwudu sebelum azan. Ini dipakai. Wudu terus kita supaya bercahaya seperti bulan. Wa yahsyurullahu qauman wa wujuhum kasyamsi. Nanti Allah lebih lagi menyediakan amalannya, lebih terang lagi.
Ini Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan sekelompok kaum di mana wajah mereka berseri-seri seperti matahari di jam 12. Lebih terang lagi dia. Siapa yang akan melihat matahari? Coba yang jam 12 lihat, bisa berkunang-kunang. Wajah kita kan bisa lihat begitu. Faqalat lahum al-malaikah, sehingga malaikat bertakwa juga. Ma'anakum wahai sekelompok kaum yang wajahnya berseri-seri seperti matahari, apa gerangan amalan kalian? Mereka menjawab, kunna sami'na nida fil masjid. Ini amalannya. Kami sekelompok kaum yang mukanya bercahaya seperti matahari ini, amalan kami adalah kami mendengarkan azan di dalam masjid. Jadi kalau bisa ya sebelum azan duduk sini di masjid supaya bercahaya. Ini momennya pun bisa jadi beliau sebab beliau dulu terus. Nah, ini kajian kita ini langsung dari Rasulullah. Ini sebetulnya ibarat ujian. Ini sudah ada bocoran jawaban dari Rasulullah SAW. Kalau kita mengamati umat-umat sebelum Rasulullah susah banget mencari Tuhan aja kan tahu. Tuh melihat matahari begitu muncul kurang lebih jam 7, pikiran Tuhan, disembahnya itu Tuhan. Matahari katanya. Begitu masuk sore, loh mana Tuhan